Zero. Let's go! Ayo mendengarkan cerita. Pangeran Katak yang bijaksana. Di sebuah kerajaan yang megah, hiduplah seorang pangeran bernama Alorik. Ia tampan, kaya, dan memiliki segala yang diinginkan. Tetapi sifatnya sombong dan egois. Ia tidak pernah peduli pada orang lain, hanya memikirkan dirinya sendiri. Suatu hari, saat berburu di hutan, ia bertemu dengan seorang perempuan tua yang meminta air. Namun, alih-alih membantunya, Alorik malah menertawakan dan mengusirnya. Perempuan tua itu bukan orang biasa, melainkan seorang peri hutan yang bijaksana. Dengan wajah sedih, ia mengayunkan tongkatnya dan mengutuk sang pangeran. Seketika, tubuh Alorik mengecil. Kulitnya berubah hijau, dan ia melompat ke tanah. Sebagai seekor katak, kau tidak akan kembali menjadi manusia sampai kau membantu 10 hewan yang membutuhkan, kata peri itu sebelum menghilang. Kaget dan marah, Alrik melompat-lompat di sekitar hutan. Ia mencoba berbicara, tapi hanya suara ribit yang keluar. Ia merasa putus asa, tetapi tak ada pilihan selain mencari hewan yang bisa ia bantu. Dengan perut lapar dan tubuh lemah, ia melompat ke tepi sungai untuk beristirahat. Di sana, ia melihat seekor semut kecil yang terjebak dalam arus air. Semula, ia enggan menolong, tetapi kemudian teringat kutukan sang peri. Dengan cepat, ia menjulurkan lidah panjangnya, menarik semut itu ke tempat aman. Terima kasih, Pangeran Katak, kata semut itu, aku akan mengingat kebaikanmu. Keesokan harinya, Alrik mendengar tangisan lirih. Ia melihat seekor burung pipit dengan sayap terluka. Dengan usaha keras, ia mencari daun obat dan menempelkannya pada luka sang burung. Pipit itu berkicau gembira. Aku berutang budi padamu, Pangeran Katak. Hari demi hari, Alrik membantu lebih banyak hewan. Ia menolong kura-kura yang terbalik, membimbing anak rusa yang tersesat kembali ke induknya, dan mengusir rubah yang hendak memangsa keluarga kelinci. Setiap kali menolong, hatinya terasa lebih ringan. Ia mulai memahami bahwa kepedulian lebih berharga daripada kesombongan. Ia tidak lagi merasa marah atas kutukannya, melainkan bersyukur atas kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik. Pada hari ke-8, ia bertemu seekor ikan mas yang terperangkap di jaring nelayan. Dengan usaha keras, ia menggigit jaring itu hingga robek. Ikan itu melompat bebas dan berkata, "Terima kasih, kau sungguh berhati mulia. Kini hanya tersisa satu perbuatan baik lagi." Saat melompat di padang rumput, ia melihat seekor serigala kelaparan yang terlalu lemah untuk berburu. Meski takut, ia mencari buah-buahan dan dedaunan, lalu membawanya dengan mulutnya. Serigala itu terkejut, tetapi menerimanya dengan penuh syukur. Tiba-tiba, tubuh Alrik diselimuti cahaya. Ia merasa tubuhnya membesar, kakinya memanjang, dan kulit hijaunya menghilang. Dalam sekejap, ia kembali menjadi manusia. Peri hutan muncul di hadapannya. Kau telah belajar arti kebaikan, Pangeran Alorik. Sekarang, kau layak kembali ke istanamu, katanya dengan senyum lembut. Alorik menunduk penuh hormat. Terima kasih telah memberiku pelajaran berharga. Saat kembali ke kerajaan, ia bukan lagi pangeran yang sombong. Ia membantu rakyatnya dengan tulus, mencintai alam, dan bahkan membuat taman khusus untuk melindungi hewan-hewan di kerajaannya. Ia tidak pernah melupakan pelajaran yang ia dapatkan sebagai katak. Setiap kali melihat seekor hewan kecil yang kesulitan, ia tersenyum dan mengulurkan tangan. Dan sejak saat itu, kerajaan Alori menjadi tempat yang makmur, di mana manusia dan hewan hidup berdampingan dengan damai. Dari kisah ini,
Kita belajar bahwa setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik jika mau belajar dari kesalahan dan membantu orang lain dengan tulus. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe